Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rivaldo Muhammad, CPNS Pranata Komputer dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, serta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri gelombang ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang learning journal mengenai pengalaman pembelajaran saya tentang manajemen konflik dan tahapan analisis isu kontemporer menggunakan strategi USG. Dari pembelajaran yang saya ikuti, saya memahami bahwasanya manajemen konflik itu tidak bisa dihindari, baik dalam organisasi maupun masyarakat. Konflik bisa muncul karena perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi, dan keterbatasan sumber daya. Namun, konflik bukan sesuatu yang negatif. Jika dikelola dengan tepat melalui manajemen konflik, maka konflik bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem, membangun komunikasi yang lebih baik, bahkan menghasilkan sebuah inovasi. Dalam manajemen konflik, saya mempelajari beberapa tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, ada identifikasi konflik, di mana kita mengenali sumber dan pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Lalu kita menganalisis konflik, di mana kita harus bisa memahami kepentingan masing-masing pihak dari berbagai sumber, dari berbagai pihak antar dua pihak yang sedang konflik itu. Kita harus memahami, kita harus menganalisis bagaimana keterlibatan masing-masing pihak. Pengalaman belajar ini mengajarkan saya bahwasannya sebagai aparatur sipil negara, saya harus mampu menjadi penengah, komunikator, sekaligus problem solver. Selain manajemen konflik, saya juga belajar tentang analisis isu kontemporer dengan menggunakan strategi USG. Strategi ini membantu menentukan prioritas isu mana yang harus segera ditangani berdasarkan 3 aspek, yaitu urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus segera diselesaikan. Yang kedua ada S, seriousness, seberapa serius dampak yang ditimbulkan oleh isu tersebut. Yang terakhir ada huruf G, yaitu growth, yang berarti seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak segera ditangani. Melalui strategi USG, setiap isu dinilai dari ketiga aspek ini untuk mendapatkan skor prioritas. Isu dengan skor tertinggi berarti lebih penting untuk segera ditangani. Contoh, dalam konteks dunia digital adalah isu penyebaran hoax melalui media sosial dapat dianalisis dengan strategi USG. U, urgensi. Urgensinya sangat tinggi karena hoax dengan cepat bisa menyebar tanpa adanya saring sebelum sharing. Yang kedua S, seriousness, tinggi karena bisa menimbulkan keresahan dan konflik sosial di lingkungan masyarakat luas. Yang kedua growth, di sini juga tinggi karena hoax dapat terus berkembang tanpa batas selagi masih terus disebarkan. Dari analisis ini jelas bahwa isu hoax menjadi prioritas utama yang harus ditangani oleh pemerintah maupun masyarakat. Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa manajemen konflik mengajarkan pentingnya mengelola perbedaan secara bijak, sementara strategi USG membantu untuk menentukan prioritas isu kontemporer yang harus segera ditangani. Sebagai CPNS Pranata Komputer terampil, saya berkomitmen untuk mengimplementasikan pemahaman ini dalam pekerjaan sehari-hari saya, terutama dalam menghadapi tantangan digital agar bisa memberikan solusi yang bermanfaat bagi instansi dan masyarakat luas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Rivaldo Muhammad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.